Shalom, selamat sore, selamat hari Minggu. Selamat datang untuk beribadah bersama di GBI Rahmat Immanuel Hotel Ciputra pada sore hari ini. Kita akan segera memulai ibadah kita, dan untuk itu kami undang Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian untuk bangkit berdiri. Mari kita arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan dan kita bersatu di dalam doa. Segala hormat dan puji syukur kami panjatkan bagimu Bapa, Tuhan yang kami kenal, kami sembah di dalam nama Yesus Kristus. Sungguh besar kasih setiamu Bapa. Engkau yang telah datang ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan kami dari hukuman dosa. Engkau yang telah menganugerahkan Roh-Mu yang kudus kepada setiap kami, yang menolong kami di dalam berbagai-bagai kelemahan kami, mengingatkan kami akan firman-Mu, memampukan kami hidup sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih juga sepanjang minggu yang telah berlalu Engkau telah menyertai, melindungi dan memberkati kami. Tuhan telah mencukupi segala kebutuhan hidup kami akan apa yang kami makan, minum dan pakai. Terima kasih Bapa di surga. Ini kami anak-anak-Mu Bapa, kami datang ke hadirat-Mu pada sore hari ini. Kami hendak bersyukur, kami hendak berterima kasih atas segala kebaikan-Mu. Bapa, kami hendak bernyanyi dan memuji dan memuliakan Engkau. Dan kami juga ingin mendengarkan kebenaran firman-Mu yang menguatkan iman kami. Bapa di surga, kami membuka hati kami seluas-luasnya bagi kebenaran firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu Pendeta Pengki Handu. Bapa, berkati hamba-Mu, urapi hamba-Mu dengan urapan yang baru, sehingga melalui bibir mulutnya kami boleh mendengarkan isi hati-Mu yang hendak Kau sampaikan bagi kami. Kami juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang mengambil bagian pelayanan dalam ibadah pada sore hari ini Bapa. Baik worship leader, para singer, para pemain musik, teknisi, asar, dan semua tanpa ada yang terkecuali. Sucikan kami, layakkan kami untuk melayani Engkau Bapa, dan mampukan kami untuk melakukan yang terbaik hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu saja. Bapa, hadirlah di tengah-tengah ibadah kami pada sore hari ini dan beracaralah. Kami serahkan ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya hanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari kita yang percaya sama-sama katakan amin. Boleh berikan tepuk tangan untuk Tuhan saudara. Haleluya. Saya persilakan jemaat Tuhan duduk kembali. Puji nama Tuhan. Shalom. Kita mengasihi Tuhan, amin, di tempat ini. Mari kita renungkan kebaikan Tuhan dan biarkanlah pujian ini menguatkan saudara dan saya. Haleluya. Kami mau katakan Tuhan, kebaikan-Mu mengejar kami. Kami mau katakan Tuhan, Kau setia. Kami mau katakan Tuhan, Kau baik. Oleh karena itu inilah kerinduan kami. Kami lebih daripada 2-3 orang Tuhan. Kami mau sepakat, kami mau merasakan hadirat-Mu, menjamah setiap hati kami dan mengubah kehidupan kami. Haleluya, haleluya. I love you, Lord, for your mercy never fails me.
All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, and I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, and I will sing of the goodness of God. Sing, I love your voice, I love your voice. You have led me through the fire in darkest night. You were close like no others. I know you as a father, I know you as a friend, and I have faith of the goodness of God. All my life you have been faithful, and all my life you have been faithful. All my life you have been so good, and all my life you have been so, so good. And every breath that I have made, I will sing of the goodness, I will sing of the goodness of God. Sing, all my life you have been faithful, Lord. And all my life you have been faithful. All my life you have been so good. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing, and I will sing of the goodness of God. Your good is running after me. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. And all my life you have been faithful. Mari angkat suara saudara, sing. And all my life you have been so. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Boleh dengan mengangkat tangan saudara, katakan, and all my life you have been faithful. Tuhan setia, amin. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Mari kita bangkit berdiri. Mari kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Mari pejamkan mata saudara, renungkan kebaikan Tuhan. Ingatlah Tuhan selalu menolongmu. Ingatlah Tuhan selalu menyembuhkanmu. Dia tidak pernah terlambat. Waktunya ya dan amin. Dan biarkanlah hari ini kita mau katakan, Tuhan kau setia. Tuhan kau sangat baik. Walaupun keadaan kami tidak baik, walaupun mungkin jiwa raga kami lelah, Tuhan kau baik. Dan kau tidak pernah berubah Tuhan. Mari sore hari ini ungkapkan syukurmu di hadapan Tuhan. Kami mengucap syukur untuk kebaikan
kebaikan-Mu. Kami ucap syukur untuk kesetiaan-Mu Tuhan. Mungkin orang-orang meninggalkan kami, mengecewakan kami. Tuhan, Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Oleh karena sore hari Tuhan kami angkat penyembahan syukur kami. Dan kami sangat beruntung punya Tuhan seperti Engkau. Dan kami sangat bangga punya Tuhan seperti Engkau. Oleh karena itu sore hari ini Tuhan kami mengatakan, all my life, and all my life you have been faithful. Sing louder to God. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, and I will sing of the goodness of God. Seharian kami berjalan Tuhan, ada banyak nilai-nilai yang luntur, terkikis, atau hilang. Tapi sore ini sebelum kami mengakhiri hari ini dengan istirahat, Tuhan kembalikan, ingatkan nilai-nilai yang hilang. Mungkin karena konflik, iri hati, kebencian, dan semuanya. Kami ingin tidur malam dan besok ada pemulihan di dalam jiwa, pikiran, dan roh kami. Terima kasih untuk caramu merawat kami. Kami tetap berdoa untuk keluarga, untuk gereja di tempat ini. Tuhan memberkati. Dan saatnya Roh Kudus, kami siap untuk mendengarkan salam sabda Bapa. Biarlah Roh Kudus menjelaskan dengan pengertian, pemahaman yang sederhana. Kami siap diberkati karena doa ini kami bawa dengan alaskan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk. Saudara, ada yang tahu Indonesia ini terdiri dari berapa pulau? Kira-kira berapa? Baik, saya kalau nunggu Anda memang capek karena kurang pengetahuan. Jadi pulau di Indonesia itu berjumlah 17.760 pulau. Enggak main-main ya. Dengan jumlah suku bangsa itu 300 suku. Dan ada 5 agama besar di negeri ini. Tapi kalau hari ini Indonesia tetap NKRI. Pertama karena kemurahan Tuhan lewat Bung Karno dan Bung Hatta. Sehingga kita punya kesaktian yang namanya Pancasila. Amin. Saya bangga, saya lahir digedein di tanah air ini. Berbanggalah. Kalau bukan Tuhan yang menjaga, ada kelompok banyak yang ingin menghancurkan negeri ini. Kita harus jaga, saudara. Ya. Jadi saya minta apapun sukumu, miliki jiwa nasionalisme. Setuju? Ya. Nah, saudara, memang hari ini saya akan mengupas Anda lebih suka disukai atau populer. Itu yang akan saya bahas hari ini. Tapi saya kasih contoh ya tentang kehidupan majemuk. Saudara pernah kita baca Daniel? Baca kitab Daniel? Daniel itu tinggal di istana raja, rajanya kafir, Babilonia. Dia bekerja kepada raja, rajanya kafir, Babilonia juga. Tapi dia pekerja teladan, dia berprestasi. Tapi waktu saat ditawarkan, ini makanan raja, kamu makan. Daniel berkata, tidak. Ada batas antara iya dan tidak. Walaupun risikonya Daniel disuruh keluar dari istana, enggak apa-apa. Tapi ternyata di tengah kemajemukan Daniel berprestasi. Makanya saya ingin orang muda, orang tua, siapapun berprestasilah di dalam bidang Anda. Ya, nanti kehidupan ini jadi luar biasa. Nah, banyak orang berkata begini, Pak Pengki itu kurang Injilia, Pak Pengki itu orang humanisme, Pak Pengki itu liberal. Terus kenapa? Emang gua makan minta? Enggak kan?
Lu suka dengar aja, nggak suka monggo ke gereja sebelah. Oh tapi sekarang nggak ada. Ya kan? Saya orangnya tidak pernah memaksa orang, saudara. Karena saya juga nggak pernah mau untuk dipaksa orang. Saya yakin karena sebuah pengertian. Tapi ada juga orang yang fundamentalis. Saya orang okumenis, ya, mampu menerima segala golongan dengan batasan sesuai Alkitab. Kalau Alkitab bilang jalan, gua jalan. Alkitab bilang enggak, ya sorry. Walaupun saya harus bertentangan, benar kan? Nah, sekarang saya akan mulai. Setiap manusia itu pasti butuh perhatian. Ada yang nggak butuh perhatian? Kebutuhan manusia terbesar adalah perasaan untuk dibutuhkan. Oke? Ibu ini udah menikah berapa tahun? Mesra banget ya. Paha suaminya dielus-elus, mau dong. ini teladan maksud saya kasih contoh, ini teladan, ya kan? Jadi gini, pertanyaan saya, saudara senang jadi orang populer atau senang jadi orang yang disukai? Sekarang pertanyaan pertama, siapa yang senang populer? Angkat tangan. Makanya kamu nggak pernah dikenal orang. Denger ya, sukses itu bukan berapa banyak orang yang Anda kenal, tapi sukses lahir dari berapa banyak orang yang mengenal Anda. Oke? Loh, saya kenal Jokowi kok. Tapi apa Jokowi kenal saya? Kan belum tentu. Ya. Saya berfoto sama banyak jenderal. Tapi apakah jenderal itu sampai hari ini ingat Pengki? Belum tentu juga. Jadi sukses kuncinya satu. Bukan berapa banyak orang yang Anda kenal, tapi berapa banyak orang yang mengenal Anda. Sukses itu bisa pinjam kepala orang lain, bisa pinjam tangan orang lain, bisa pinjam perusahaan orang lain, bisa pinjam duit orang lain. Bener kan? Gak sulit-sulit amat kok hidup ini. Nah, siapa di sini yang milih seneng disukai? Angkat tangan. Terus yang lain itu mau apa sih? Gue pusing gue. Gak bisa, namanya pilihan itu satu. Orang yang tidak pernah memilih, dia tidak akan pernah berhasil. Jadi gini ya, orang populer belum tentu disukai. Emang kalau orang mejeng di Androidmu terus gue suka. Terus fitnah orang, pamer mobil, pamer ini. Ngapain? Ya kan? Tapi kalau Anda disukai, pasti populer. Nanti saya buktikan lewat firman Tuhan. Ya. Nah, sekarang yang saya permasalahkan, populer perlu apa? Disukai perlu apa kan gitu? Caranya gimana kan? Yang pertama, kalau Anda kepingin populer, fokus kepada orang lain dan penuhi kebutuhan mereka. Benar kan? Fokus kepada orang lain dan penuhi kebutuhan mereka. Anda pasti tapi belum tentu menjamin kebahagiaan. Belum tentu menjamin itu kebenaran. Tapi kalau Anda ingin disukai, fokuslah kepada diri sendiri, jujur menjadi dirimu sendiri, mengeluarkan energi positif dan tulus. Praktekan. Begitu Anda banyak disukai orang, Anda akan jadi populer. Sekarang saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri. Kita akan buktikan lewat firman Tuhan. Oke, tolong Yohana. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Sehabis hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka
berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Sesudah 3 hari mereka menemukan dia di dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawabnya kepada mereka, "Mengapa mami cari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Terakhir kita baca bareng-bareng 2, 3. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka dan ibunya menyimpan semua perkara dalam hatinya. Yang terakhir 52 ya, masih ada? Nah, dan Yesus makin bertambah besar, bertambah hikmatnya, makin besar dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Amin. Silakan duduk. Saya suka kalimat terakhir, paling terakhir. Dan Yesus makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Berarti dia disukai enggak? Nah, sekarang perhatikan. Yesus usianya remaja 12 tahun untuk pertama kalinya ikut kebaktian Paskah. Berarti dia belum populer kan? Belum pengaruh pertama kali. Belum populer tapi disukai. Karena disukai, ujungnya umur 30 tahun dia populer gitu loh. Padahal di dalam bait Allah itu pengikut Yesus belum ada, Bu. Yang ada adalah lawannya. Farisi, Saduki, Sanhedrin. Ya. Nah, sekarang kita coba mengolah. Kenapa sih pribadi anak remaja ini kok bisa disukai? Oh, dia imut-imut, Pak. Ya, dia ganteng. Ya, kita kan nggak tahu foto Yesus, ganteng atau enggak. Ya, karena kita percaya ngomong ganteng gitu aja. Coba kalau lagi cinta, jelek juga ganteng. Jelek itu tetap jelek. Walaupun cinta. Jangan silau, amin. Suamiku ganteng, iya lagi gandrung. Coba kalau udah nek, lihat mukanya mau muntah gua. Iya kan? Jadi perasaan itu pulang pergi. Dia cuma lewat. Jangan hidup dari perasaanmu, tapi hiduplah. Ya, yang pertama dari iman. Kalau saya orang fakta, data, logika. Oke? Baik, sekarang kita akan mulai. Kenapa Yesus disukai semua orang? Pertama tadi saya katakan, dia belum populer, tapi disukai. Kalau dia bertanya jawab dengan orang Farisi, umurnya rata-rata berapa? 70-an, upah-upah Farisi. Tapi kenapa bisa suka sama Yesus? Beda alam loh. Coba yang umur 70 bisa bergaul sama anak milenial. Kalau saya kebalik, saya nggak pernah punya teman umur 60-70, Bu. Teman saya rata-rata 30 sampai 50. Soalnya kalau saya bergaul 60-70, yang omongannya apa? Apotek, rumah sakit, jantungnya beres enggak, Pak? Itu kalau saya ngomong orang 60, ya kan? Tapi kalau ngomong sama anak-anak umur 40, Pak Pengki arah jam 9, cakep, nengok. Woi gila, ini gue nemen. Bicara proyek, bicara duit, oke? Pergaulan itu menentukan. Tapi saya tidak larut dengan bela dia. Ya, otak saya mah teknologi, Bu. Walaupun HP saya jadul banget. Gak apa-apa.
Nah, kalau di situ Yesus mempertanyakan jawaban dan menjawab pertanyaan, berarti apa? Ilmu komunikasinya Yesus ciamik. Oke? Anda akan disukai orang kalau cara bicaramu, komunikasimu itu tidak menyerang. Hidup itu jangan agresif, tapi pakailah kalimat asertif. Misalnya suami pulang kemalaman, jangan dibentak, Bu. Tanya aja, lu kok sudah pulang, Pak? Dia nyesel, dia balik lagi, pulangnya tambah pagi. Itu tidak menyakiti, Pak, pulangnya kok cepat gitu loh. Ya, saya mau tanya, ibu ke restoran beli sate, satenya 5, perutmu lapar, gosong semua. Gimana Anda negur pelayannya? Goblok, mata lu ngeliat nggak? Hitam ini. Makan sana, balikin, gue minta ganti. Jangan, itu agresif dan menyerang. Bilang aja, mas, kayaknya kalau nggak pakai hitam enak ya. Ya aduh, maaf bu. Berbahasalah dengan baik, berkomunikasilah dengan baik, tahu aturan. Nah, saya ke rumah anak muda, Bu, umur 25 tahun. Saya nanya, mamimu di mana? Saya kenal juga maminya. Sebentar lagi, Om, maminya datang. Saudara tahu negurnya gimana? Mah, lu dari mana aja? Pak Pengki nunggu lama. Itu saya mau pingsan. Masa mamanya dipanggil lu dari mana? Kata lu, kalau saya negur Anda boleh. Karena saya jauh lebih tua. Atau setara. Tapi kamu itu, kepalamu keluar dari mamamu. Saya bilang, manggil, mah lu dari mana? Saya langsung tegur dua-duanya. Anak seperti ini harus ditegur. Duh, itu salah ya Pak Pengki? Ini lebih gila lagi. Lu mamanya nanya, ini salah Pak Pengki? Enggak boleh. Aturan etika harus tetap dipakai. Berarti Yesus punya kepribadian dan perilaku jempol. Amin. Kalau Anda mau disukai, miliki kepribadian yang elegan, ya, nggak usah sok pinter, tapi nggak usah sok goblokin juga. Elegan, saudara. Saya kasih contoh. Kenapa orang Indonesia makin hari makin banyak yang miskin? Karena banyak orang miskin tidak mau mengakui dirinya miskin. Ditambah lagi yang kaya ngaku miskin. Loh, bener kan? Jadi double porsi miskinnya, Bu. Ayo buktinya kalau pendaftaran sekolah. Naik Mercy Sport, minta surat kerem, minta surat keringanan, Pak. Enggak boleh. Kalau Anda punya rezeki, bayarlah supaya kelebihan rezekimu oleh sekolah dikelola untuk menunjang yang nggak mampu. Amin. Ibu-ibu itu hobi loh kalau nawar suka nyiksa orang. Waduh, itu setan ini memang. Nggak boleh. Pedagang juga mau banyak untung. Oke, kasih dong keuntungan. Jangan ditawar sampai mepet. Wah, jago nawar. Ada loh ibu-ibu, dia buka harga 75.000, ditawar 15.000. Itu saya hampir lari, Bu. Jujur saya hampir lari. Takut dipentong sama bakule, Bu. Loh, kalau misalnya 75.000, nawar 40.000, kan logika saya masuk. 15.000. Kok sandung tuh kakinya. Berani loh. Semua itu punya nilai kepantasan. Orang yang suka mempergunakan nilai kepantasan, nilai kepatutan, tahu diri, bisa menempatkan diri, engkau orang disukai. Oke? Yesus itu luar biasa, 12 tahun ilmu komunikasinya. Malah orang Farisi ngomong apa? Sekarang gini, saya akan mulai dari awal aja ya, cepet kok. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Sama seperti Anda. Tiap-tiap minggu Anda ke gereja GBIRM kan? Akhirnya ke gereja menjadi kebiasaan. Sudah nggak ada gregetnya lagi, Bu. Ya, saya ini jujur, saya kalau ngaca,
Saya ini nggak ganteng Bu, saya sadar diri. Tapi saya ini good looking, itu menang saya. Oke, setuju? Loh, Anda ngakuin nggak kalau Peggy good looking? Loh kalau ngaca gue tahu diri, nggak ganteng. Dibanding Ivan, jauh. Jadi bagaimana membawa diri dan menempatkan diri, cara bicara, komunikasi, atur sopan santun. Sebetulnya modalnya kan cuma itu, ya. Jadi jangan lakukan segala sesuatu karena kebiasaan. 42. Ketika Yesus berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti lazim pada hari raya itu 43. Anda lihat 43. Sehabis hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Jadi pergi bawa anak, pulang anak ketinggalan di gereja. Kalau Alkitab ketinggalan, oke lah. Tapi kalau anak ketinggalan itu mak kurang ajar kan. Saya pernah dengar di mall, diketemukan anak laki-laki, rambut keriting, usia 4 tahun, ambil di kantor pemasaran. Kan sakit hati gua. Nggak boleh Bu. Ya, jangan sampai anak ketinggalan. Nah, dari ayat 1 sampai 3, ngerti sampai di sini anak-anak? Saya mau tanya. Waktu Yesus ketinggalan di gereja, yang salah orang tuanya atau Yesus? Orang tuanya kan? Makanya orang tua jangan sok bener kayak Tuhan. Orang tua tuh kalau ngomong, papa ini dulu nak. Gua butuh papa zaman sekarang, bukan zaman dulu. Zaman dulu gua belum ada papa. Ya, tapi orang tua tuh kalau ngomong diatur. Saya tuh lebih suka ngomong sama orang bule, Bu. Bukan karena saya pinter Inggris, enggak. Kalau saya ngomong sama orang bule, gua mikir 2 menit baru ngomong kan. Coba kalau saya ngomong sama orang Indonesia, ngomong dulu 2 menit baru mikir. Gila gua tadi ngomong begitu. Iya kan? Jadi mikir dulu baru ngomong, jangan habis ngomong kepikiran. Nah, jadi jelas ya, sampai di sini simpan memori Anda, yang salah orang tuanya. Sekarang saya pertanyakan, kenapa anak sampai ketinggalan? Kenapa? Ya, naik lagi satu ayat 44. Karena apa saudara? Mereka orang tuanya menyangka bahwa ia ada di antara orang seperjalanan mereka. Anak-anak itu perlu dituntun, bukan dituntut. Saudara pernah melihat ada anak mondar-mandir teriak, saya marah? Enggak, paling saya ngomel. Mamanya nggak tahu diri itu. Anak ini nggak perlu dimarahi, dia nggak ngerti. Sekarang dia mondar-mandir, siapa tahu 20 tahun lagi dia pendeta terkenal. Hati-hati, saudara. Ya. Jadi kata menyangka itu menafsirkan yang tidak seperti itu. Makanya jangan sering menyangka. Ntar papanya, suaminya pulang malam menyangka mampir di Alexis, nggak gitu juga. Walaupun bisa juga kan. Loh, itu bukan di luar kemungkinan, tapi nggak gitu-gitu amat lah. Dengerin ya, ibu-ibu, suamimu tuh cari duit setengah mati. Dia kadang-kadang taruhan nyawa, pulang diomelin. Apa nggak mati berdiri? Makanya saya mohon kepada para istri, kasihanilah kaumku. Amin. Udah pulang, dibawain duit, diomelin, nggak sesak napas itu untung. Ayo saya mau tanya, cici-cici ini kalau terima gaji dari suami, ngomong kamsia nggak? Hah? Nggak pernah terima? Salah kawin dong. Sekarang baru ngaku di depan saya. Ayo, ini cici yang baju merah ini. Ayo, apa ini? 2 baju merah ini. Kalau terima gaji dari suami, ngomong kamsia. Aduh Tuhan Yesus tolong. Enggak boleh cici. Terima. Kamsia ya, Tuhan berkati.
Jangan terus dibuka. Kok Liong segini lagi? Lu kerja apa main-main sih Liong? Nggak boleh begitu, ya kan? Ibu di rumah terima gaji, kelola dengan baik, itu berkat Tuhan. Setuju? Ayo, kalau gaji suamimu kurang terus selama setahun ya. Kalau ditanya gaji berapa? 20-an Pak, kan kaget. Gila, masih muda 20 juta. Bukan, tanggal 20 habis. Tapi bahasanya kan harga diri naik. Berapa dek gajinya? 23-an Pak. Gila, kerja di mana? Lulusan apa? Enggak, maksud saya tanggal 23 habis. Seminggu ngebon Pak. Ya. Jadi ngomong terima kasih, itu berkat Tuhan. Dikelola dengan baik. Ya. Dulu waktu istri saya masih hidup, seluruh keuangan, listrik, rumah semua gua beresin. Dia tak kasih belanja jauh lebih dari cukup. Ntar kalau saya ngomong angka di pinggir pengki sombong, ya kan? Karena Anda belum punya duit segitu. Enggak, saya tahu hitungannya. Silahkan. Nih duit ya, untuk lu foya-foya. Loh, bener. Duit kalau sudah dikasih istri, jangan ngamuk lagi. Oh, duit dibelikan tas. Loh kan lu sudah kasih sama gua. Iya kan? Jadi istri yang cerdas. Jangan mau digoblokin suami. Woi, bangkit. Saya enggak ngajar orang untuk melawan. Enggak. Istri harus tunduk kepada suami. Ya. Istri bukan untuk nakut-nakutin, bukan untuk ditakuti. Nah, seperjalanan mereka, jadi pemikiran yang salah, lalu mencari dia di mana saudara nyarinya? Kaum, keluarga, dan kenalan mereka. Dengarkan bapak-bapak yang masih punya anak sekolah, minta 5 HP, nomor HP dari teman terdekat anak. Dan itu saya lakukan. Mulai anak pertama sampai cucu sekarang saya tanya. Siapa yang paling dekat? Kamu kasih nomor, taruh di meja upah. Jadi kalau ada apa-apa, saya nggak panik Bu. Telepon dulu kan. Harus. Sekarang perhatikan. Yesus bisa hilang dari tangan orang tua. Memang anakmu ada di rumah, tapi dia kehilangan Anda. Sosok ayah tidak pernah ada. Dengarkan baik-baik. Seluruh negara di dunia kehancuran terbesar karena tidak pernah hadirnya ayah di dalam kehidupan mereka. Siapa di sini yang tidak pernah merasakan hadirnya seorang ayah? Pak Gembala ketawa. Sama kita berdua. Sampai akhirnya Pak, saya tidak suka dengan anak laki-laki. Itu kepribadian saya. Saya kecil dikasihkan tante, orang kaya raya. Orang belum pernah naik helikopter, gua 6 tahun sudah terbang pakai helikopter. Jadi saya nggak tahu ayah saya ini yang mana. Saudara kalau pergi ke Welingi Blitar, itu ada makam ayah mama yang ngangkat saya, di sebelahnya mama kandung saya. Ada 2 nama di situ. Mau tahu aslinya nama saya? Belum tahu kan? Bayar. Jadi nama asli saya ya, kalau dari ayah, dari keluarga kandung, namanya Ang Sun Peng. Tapi diambil mami, kakaknya mama saya Tan, jadi Tan Sun I. Lu aneh kan? Sekarang jadi Pengki Andu. Waktu kecil saya dipanggil dengan nama Belanda Wim. Banyak kan? Kepribadian saya terpecah. Sampai akhirnya lahir cucu saya pertama. Saya bisa menerima anak laki-laki. Padahal anak laki-laki saya ketiga, yang terakhir itu ganteng. Cucu saya ganteng juga.
ternyata anak laki-laki ini lucu ya. Saya dulu nggak bisa terima anak laki. Tuhan kasih saya anak 10, asal perempuan semua, gua demen. Jadi hati-hati, jaga anakmu supaya gedenya tidak memiliki kepribadian ganda. Makanya kadang-kadang kalau ada anak remaja gandeng mamanya nyebrang jalan, saya bisa diem ngeliat. Wah, ini ibu bahagia ya. Atau anak perempuan peluk ayahnya, saya demen ngeliat itu. Gak tahu Pak Gem sama nggak perasaannya sama saya? Sama ya. Cuma gua duluan Pak Paulus. Hati-hati para ayah, hadirlah di dalam rumah saat engkau diperlukan. Dan akhirnya saya jadi orang sangat mandiri. Istri saya sering ngomel, gua di rumah ini kayak tiang, gak pernah dianggap. Saya packing baju gak pernah, istri saya sendiri. Terlalu mandiri, itu nggak baik juga. Cuma jadi suami juga jangan terlalu manja, Bu. Ibu jadi babu nanti. Mi piyama, istrinya males, si Inem keluar, idik bawa piyama. Mi kopi, sisinya diain, dik kopi. Entar laki lu dikawinin sama pembantu. Jangan. Saya ngajar bener kok. Ya. Dia mencari kekenalan dan keluarga. Nggak ketemu kan? Ayat 45. Karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Ini loh, orang tua yang hebat. Tidak pernah putus asa. Tidak pernah mengeluh di depan anak-anaknya. Nanti silakan teman-teman banyak kok ke rumah saya ke Surabaya. Tanya keluarga saya, pernah Pak Pengki mengeluh? Haram jadah untuk saya mengeluh. Saya fight terus, amin. Hidup harus begitu, siap menikah, siap jadi suami, siap jadi ayah, siap bertarung sampai Tuhan panggil. Itu baru namanya laki keren. Bukan cuma sekedar berani berantem, saudara. Saya dua-duanya berantem iya, cari duit iya. Saya orang tidak pernah mau menyerah. Itu rahasia Anda sukses. Ya. Jadi jadilah orang tua yang tidak gampang putus asa. Mau Bapak Ibu, itu anak-anakmu sendiri loh, bukan anakku. Terserah Anda. Oke, kita naik lagi ayat 46. Sesudah 3 hari mereka menemukan, 3 hari nyari anak itu capek nggak? Capek. Kalau anakmu nggak pulang 3 hari, ibu ngomong apa? Oh setan lu. Makanya namamu nggak ada di Alkitab, Bu. Jangan. Tadi yang salah siapa? Yang salah kan orang tuanya. Orang tua itu bukan Tuhan. Orang tua patut kita hormati. Tapi kalau salah, saya salahkan. Saya nggak musik. Hidup harus punya prinsip. Menemukan ia sedang apa? Duduk di tengah alim ulama sambil mendengarkan. Nah, orang-orang kalau Anda mau disukai pada saat lawan bicara ngomong, sedikit ngomong, banyak dengar. Orang akan attention sama Anda. Karena dia diajak ngomong ngerti. Yesus sama kaum Farisi bedanya berapa tahun? 50 tahun. Tapi kalau diajak ngomong nyambung gak? Makanya pasangan itu kalau diajak ngomong nyambung. Jangan kalau diajak ngomong golf, nyambungnya uang belanja. Kamu cekik aja orang kayak begitu. Siap ya, suami istri harus cerdas, miliki pengetahuan. Diajak ngomong apa aja nyambung. Kenalannya akan banyak. Anda akan disukai oleh banyak orang. Jangan sampai saudara nggak, udah jangan ngomong dia. Capek gua ngomong sama dia. Nggak ngerti apa-apa. Iya kan? Cewek-cewek ya, Anda boleh cantik. Tapi kalau sekarang nggak pinter, sulit dapat jodoh. Dengar saya. Sulit. Jadi sekarang itu cantik
plus jangan jelek plus goblok. Itu masuk kotak wayang bro, selesai nasibmu. Udah nggak dimainkan lagi sama dalangnya. Yang pinter cewek-cewek, jangan mau dijajah laki-laki, oke? Saya nggak ngajar loh istri ngelawan suami. Ya kalau istrimu ngelawan Anda, itu memang wataknya begitu, bukan karena khotbah pengkehandu, Pak, bukan. Ya. Mengajukan pertanyaan, diajak ngomong nyambung, itu pribadi yang disukai. Oke, kita selesaikan ayat 47. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Istri itu harus bisa memberikan solusi di tengah kesulitan. Oke? Suami juga harus lihai memberikan solusi. Jangan sampai, enggak itu urusanmu, urusan perempuan. Enggak boleh begitu dong. Kita semua bertanggung jawab. Siap ibu-ibu memberikan solusi. Kalau suaminya, mah ini duit susah. Nih, mama laki punya duit. Nih gua pinjam. Kalau perlu anting-anting gua jual untuk papa. Mau? Sadis ibu. Makanya uang itu semua jangan dikasih istri. Tapi harus jujur ya. Jangan sebagian uang dibuat ke Gajah Mada. Jangan Bu. Saya nggak pernah kasih uang saya semua ke istri. Soalnya kalau uang sudah di tangan istri, mau minta, itu doa puasa 5 kali belum tentu hadir itu duitnya Bu. Birokrasinya lebih kencang dari Pertamina, oke? Jangan, itu kan duit-duit suami, duit kita berdua, amin. Jadi kalau Anda istri pengen disukai suami, begitu suami kesulitan uang, tawarkan sesuatu. Dasar laki itu apa terus, males. Itu gua cekik, gua bakar gua punya istri gitu. Nggak boleh. Nih papa, saya ini punya anting-anting 2, jual dulu lah. Ya, ntar kan diganti baru. Ibu sering nggak diganti ya? Oh, dedel juga papa. Kalau janji pinjem. Minta. Amin. Ya. Nah, sekarang perhatikan. Jadi orang yang bisa memberikan solusi, orang ini disukai orang banyak. Ayat 48, kita mau selesai. Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka. Perhatikan. Lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Tadi yang salah siapa? Orang tua kan? Tapi begitu ketemu anaknya, orang tuanya lain anaknya. Sudah salah nyalain orang. Ini di gereja banyak sekali model begini. Seharusnya dia minta maaf dong. Ya. Bukan nyalain anak. Anak ini kan pihak yang benar. Untung dia ada di gereja. Coba kalau Yesus umur 12 tahun sudah di Gajah Mada, kira-kira gimana? Untung dia di bait Allah. Ini loh, punya anak tinggalkan warisan iman. Punya anak berikan pengetahuan tentang Allah yang saya sembah. Amin. Itu keluarga hebat, saudara. Anak itu bukan nyaman kalau saudara kasih duit. Enggak. Dia butuh pelukan, ya, sentuhan. Kenapa keluarga banyak cerai? Cuman satu, kehilangan kehangatan. Jangan ngeres peluk-pelukan, ngesek gitu. Bukan gitu maksud saya. Hangat itu ngomongnya enak. Dulu waktu pacaran ngomong apa aja enak kan. Sekarang ngomong apa aja sudah nggak enak semua. Kehangatan itu perlu. Ya, makanya seperti Cici tadi bagus, ada touching sih. Pahanya ditepuk-tepuk. Loh, enggak perlu malu. Justru itu memberikan pelajaran kepada anak-anak muda. Oke, tapi jangan cuma di sini, Bu. Di sini lus-lusan di rumah. Pau. Jangan, ya. Ini reaksi orang tua. Sudah salah, menyalahkan lagi. Naik lagi 49. Ini jawab Yesus kepada mereka.
mengapa kamu mencari aku? Sekarang pertanyaan saya lemparkan kepada Anda. Anda ini kesini mau cari apa sih? Mau cari berkat? Di rumah sumpek Pak. Mendingan ketemu Pak Pengki, dongengnya enak. Gak perlu gitulah. Ya. Jadi di sini motivasimu apa? Misalnya begini, kenapa Anda menikah? Apa sekampung udah nikah semua Pak? Emang ayam Mama? Enggak, kita harus punya motivasi. Saya menikah karena apa? Saya ke gereja karena apa? Saya ambil S2 karena apa? Bukan untuk gagah-gagahan ya. Saya sih cuma S1 Bu. Yang saya ceritakan orang lain bukan saya. Karena waktu S1 mau lulus sudah punya duit banyak. Malas sekolah saya. Kan ini lebih penting. Ya kan? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku? Saya kalau jadi Yusuf tersinggung. Gila, dia lebih suka di gereja. Saya punya adik ya. Dia bertobat sudah. Kok gereja terus, istrinya belum. Satu hari dia pulang habis doa malam jam 1. Itu bantal guling dilempar dari lotek. Makan nih. Tidur sama Tuhan. Gila enggak sudah. Tapi adik saya sabar gitu. Kalau saya enggak bisa digituin Bu. Adik saya sabar. Akhirnya bertobat. Sama-sama ngelayani jadi majelis di Bandung. Ya, tahu Ade Manuhutu? Dulu dari band The Tankers kan. Itu pulang main band. Istrinya dikeperukin tiap malam Bu, sama kursi. Tapi istrinya tetap mendoakan Pak Adi. Dan akhirnya Pak Adi jadi pendeta. Amin. Ya. Jadi kalau mau suamimu jadi pendeta, siapkan dirimu untuk dikepruk dengan kursi. Itu analoginya gitu. Pasti jadi pendeta. 1 kursi belum, 2, 3, sampai 5. Jadi. Percayalah. Oh, saya ini kurang ajar banget Bu. Hostess bisa datang ke rumah kan gila. Muka saya pucat juga. Laki itu kalau salah, tunduk. Cuma jangan salahkan suami juga. Karena saat itu saya kehilangan kehangatan. Datang ngomel, apa? Ngomel. Gua cari yang nyaman. Makanya kenapa suami lebih suka makan di restoran daripada di rumah? Begitu suami datang masuk restoran, mari Pak, diseretin kursi. Mau makan apa Pak? Ibu pernah nawarin suamimu? Pernah suamimu mau duduk, kursinya diseret? Suamimu yang Anda seret. Mau makan apa? Makan sana lu. Nah, sikap-sikap seperti itu tidak disukai. Setuju? Ya. Kenapa sih budaya senyum nggak kita budayakan? Bu, Ibu kalau tersenyum, sudut bibir pindah berapa senti? Nah, berapa senti kira-kira pindahnya? Berapa? 2. Oh gila, mulut badak gitu. Saya pernah ngukur, saya senyum sendiri. Enggak sampai setengah senti Bu. Tapi dengan sudut bibir pindah setengah senti, persoalan 100 km terselesaikan. Mulai senyum. Ya. Ini. Saudara, Bapak Ibu setuju enggak dengan operasi plastik? Saya mau tanya. Saya iya, tapi juga tidak. Kalau Anda lahir normal, nggak ada cacat, jangan operasi Bu. Tapi kalau misalnya sumbing, oke lah, ya. Jangan ngeritik, itu pendeta bertato. Emang alismu nggak ditato? Emang bibir ibu nggak dikasih garis-garis sama silet itu? Emang gua nggak tahu? Sudahlah, nggak usah ngurusin orang lain, urusin diri kita di hadapan Tuhan. Titik, selesai.
Saya orang yang gitu, mau tatoan kek, mau pakai apa, urusanmu sama Tuhan di sana. Oke, Anda akan disukai orang. Berhenti ngurusin orang lain, urusin dirimu, engkau menjadi pribadi yang sangat disukai. Ya, kita naik lagi, ayat 50 mau selesai. Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakan kepada mereka. Ini orang tua dodol banget ya. Banyak orang tua nggak ngerti curhatan anak. Banyak orang tua nggak ngerti bahasa anak-anak. Woi, anak-anak tepuk tangan dong, gua bela dari tadi lu diem aja. Nggak selamanya anak itu salah. Anak butuh senyum mama, butuh sentuhan papa, ya. Tapi yang jelas, anakmu butuh duitnya papa. Titik. Senyum tok, nggak ada duitnya, garing, linting bu, capek saya. Kalau cari suami yang doyan makan, bu. Duh, ini pendetaannya. Kenapa? Karena kalau dia doyan makan, cari duitnya kenceng untuk bayar makan, gitu loh. Jadi kalau di restoran sosorin, oh ini kenceng makannya, ini cocok buat suami ini. Saudara kalau pacaran, menunya mana bu? Bukan ngelihat masakan, ngelihat harga. Cerai detik itu juga. Bayarnya iuran lagi, capek gua. Ya, lihat mata calonmu ngelirik harga atau ngelirik menu. Ya. Yang terakhir, ya tinggal 2, naik lagi. Kalau ngomong saling mengerti, Anda bisa mengerti pikiran orang lain, Anda disukai. Oke? Lalu ia pulang bersama mereka ke Nazaret. Ini saya suka. Dan ia di sini adalah Yesus. Tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan ibunya menyimpan semua perkara di dalam hatinya. Maria punya kekurangan, tapi punya kelebihan. Kelebihannya apa? Dia suka, kalau nggak ngerti, dia simpan di hati. Kadang-kadang saya lihat tetangga saya itu lagi sakit hati sama suami, ngomong ke cici tetangganya, si suamiku itu begini. Cicinya lebih sakit hati sama suaminya. Dia ngomong lagi, suamimu gitu, lu belum tahu suamiku. Akhirnya ngumpul, cari kelompok, jadi barisan sakit hati keliling kampung. Nggak boleh. Ya, carilah barisan bahagia. Carilah barisan yang mengeluarkan energi positif, ya. Tapi Maria ini bagus. Kalau nggak ngerti, nggak ngocor dulu. Dia diam dulu. Dia selidiki kebenarannya di mana. Inilah otak bijak, pikiran bijak. Anda akan disukai. Yang terakhir 52. Dan Yesus makin bertambah besar. Kalau fisiknya tumbuh, berarti orang tuanya punya duit kan? Yusuf itu mebeler bu, tukang mebel. Dia punya toko mebel zaman dulu. Cuma Alkitab karena belum tahu bahasa modern, dia ngomong tukang kayu. Dan bertambah hikmahnya. Jangan cuma gede, makin goblok kan lucu bu. Ya, jadi orang badan gede, otak pintar. Dan besarnya saya suka. Hidupnya berkenan, Tuhan berkenan kepada Yesus. Dan manusia menyukai dia. Tirulah remaja Yesus. Hidupmu akan dipakai Tuhan luar biasa. Udah, khotbah saya selesai. Sekarang multimedia. Khotbah jangan kepanjangan. Saya capek, Anda yang enak. Ayo tahu lagu apa ini? Pasti apa lagi ini? One day at a time. Bersabarlah. Satu saat hidupmu berubah karena lawatan Tuhan. Percayalah. Yang sabar dikit bro. Ya. Anda pilih mana? Popularitas or like ability. Naik satu, klik. Yang pertama, sebelum Anda bisa disukai orang, kenali dirimu. Cara mengenali diri gimana? Know yourself.
tahu budayamu, tahu habitmu, tahu kekuatanmu, tahu kelemahanmu. Yang kedua, confidence. Percaya diri. Yang ketiga, self acceptance. Terima dirimu apa adanya. Gak usah niru orang lain. Bisa bersyukur kalau ngajak, Tuhan terima kasih. Yang keempat apa? Self esteem. Sebelum Anda bisa percaya orang lain, percayalah engkau orang hebat yang diberkati Tuhan. Dan yang kelima, sebelum Anda bisa mencintai orang lain, cintailah dirimu terlebih dahulu. Oke? Ya. Naik lagi satu. Hidup ini ada dua hal, jebakan dan hambatan. Makanya hidup hanya berdoa, jangan lengah. Godaan di mana-mana. Anda nggak goda, Anda digoda zaman sekarang ini. Ya kan? Kok manggut-manggut sering goda juga. Jebakan dan hambatan dari dalam diri itu penting Anda tahu. Selanjutnya, populer, fokus yang disukai orang lain dan penuhi kebutuhan mereka. Kalau Anda ingin populer, ya. Sekarang lewat selfie, lewat identitas di Android, semua pengen populer kan. Makan di foto, yang populer makanannya, pecelnya bukan Anda, goblok. Naik lagi satu, klik. Tapi kalau disukai atau likability ini fokus kepada diri sendiri. Kembang tumbuhkan, jujur, tulus, keluarkan energi positif. Ya, ketemu orang, senyum. Tapi saya pernah jadi korban senyum saya sendiri. Gara-gara seminar sehari di perusahaan saya ngajar gimana senyum yang diterima orang. Karena sehari senyum, terus besoknya sih saya masih tersenyum, Bu. Saya jalan di Baliwerti, lagi jalan kaki di Surabaya. Enak jalan gini, Bu. Saya senyum kan. Itu 3 ibu minggir. Keganteng, senyum-senyum. Waduh, itu sakitnya Tuhan Yesus, sakit. Tapi saya nggak bisa marah sama mereka. Saya harus tanggung jawab dengan senyum saya sendiri. Kenapa saya tersenyum? Maksud saya bukan melecehkan. Ayo Bu, kenal nggak kenal podo wong Surabaya, dia senyum. Jawabannya minggir lu. Ganteng kan. Itu kalau ibu dengar itu sakit. Ya, saya ngalamin itu. Ya. Oke, naik lagi. Klik. Saudara mau disukai orang? Perhatikan 3 lingkaran ini. Lingkaran jujur itu lebih besar dari 2 lingkaran yang lain. Jujur dengan diri sendiri, jujur dengan orang lain, ya, maka saudara akan direspekin orang lain. Relevansi itu nyambung, ya. Relevansinya apa? Terus positivitas. Nah, potongan ketiga lingkaran inilah yang menimbulkan Anda banyak disukai. Ini skemanya, saudara. Oke, naik lagi, klik. Pertama, orang sukses adalah orang yang mampu beradaptasi sosial dengan hebat. Ya. Ya. Saya satu hari pernah diminta khotbah di Highlight. Tahu Highlight kan? Sering ke sana. Khusus khotbah di depan Pramuria. Cakep-cakep, bodinya masem lohai. Cakep-cakep. Minta nomor HP. Alamat di mana? Kapan Pak Pengki kesini lagi? Itu kan bahaya, Bu. Kita harus tahu, oh ternyata saya di klub-klub malam laku. Hubungan sosial. Ketemu dengan siapa aja, puji orang itu, berikan penghargaan kepada orang itu. Kedua, kasih orang itu. Bukan karena proyeknya, tapi karena orangnya. Bukan karena kepentingannya dan lingkungan di mana orang itu hidup. Ketiga, hidup ini perlu komunitas.
Nanti kalau Anda sudah umur 60, 65, hidup itu perlu teman, Bu. Bener, perlu teman. Waktu saya mahasiswa, mulai teman gak ada, Bu. Lama-lama gak punya teman. Nah, kita harus nyamperin mereka. Ya, jangan mati sendirian, pesan saya. Jangan, gak enak mati sendirian. Saya berdoa, Tuhan, tolong kalau Tuhan cabut nyawa saya ada di rumah. Ya, mati pun boleh minta. Saya pingin ditungguin anak cucu menantu. Amin. Ya. Dan yang ketiga, perhatikan, apa saudara? Hubungan sosial meliputi apa? Makanan. Yang ketiga apa? Seks. Seks ini gini ya, lucu ya. Saya nggak akan ngomong. Ada seorang tokoh wanita tadi telepon saya, terkenal ibu ini. Pak, saya dimintai selingkuhan teman saya. Pertanyaan kan sulit. Terus dia ngomong apa? Ntar gua tanya pakarnya dulu ya. Dia telepon saya. Dia dibilang pakar, saya pakar. Saya sama Paulus tuh pakar 1, pakar 2, sama aja. Tapi sudah bertobat, amin. Nakal dulu, baru jadi pendeta. Itu bener nanti, Bu. Bisa kasih tahu kalau suamimu nakal. Dia nanya gini, salah satu, besok mau ketemu saya. Pak, kenapa sih? Laki itu istrinya cakep, baik, tapi kok masih selingkuh? Ayo, saya mau tanya sama pakar yang kedua, Pak Paulus. Ya kan? Satu, karena suami istri itu sudah kehilangan kehangatan. Cantik kalau nggak hangat, hambar. Ya, kalau Pak Paulus kan, ya, jadi hati-hati dengan seks, ya. Jadi istri terus jadi pelacur, harus jadi hostes, harus jadi istri, ya kan? Kamu sama malu-malu itu suamimu sendiri kok. Emang kenapa? Ya. Naik lagi, klik. Perhatikan. DS ini diri sendiri, OL itu orang lain. Pada titik pertama, kita ketemu orang lain, masih bersinggungan. Mencoba mencari tahu. Tapi pada titik kedua, mulai terjadi hubungan. Titik ketiga, hubungannya lebih dalam. Jadi sukses adalah kemampuan adaptasi secara sosial. Salah satunya. Ya, oke, kita naik lagi. Jadi pertama apa? Mengenali diri. Kedua, mengubah diri. Ketiga, menerima diri. Keempat, mengembangkan diri. Kelima, melupakan. Ya, lupakan. Sudah, saya lahir begini, terima kasih. Kemudian terakhir, memimpin diri sendiri. Sebelum Anda bisa memimpin dirimu, jangan jadi memimpin orang lain. Diri dulu. Naik lagi, sudah mau selesai. Nah, ini nggak kenal umur. Hidup harus punya tujuan. Tujuannya harus disikapi, bukan hanya dikhayalin, ya. Ditindaklanjutin, baru diperhatikan, dievaluasi sejauh mana tujuan saya sampai. Oke, naik lagi, klik, perhatikan segitiga ini. Hidup ini ada berapa? Tubuh, pikiran, dan perasaan. Jangan suka main di sini, Bu. Ini penyakit ini. Emosi semuanya terjadi di sini. Tapi bermainlah di lingkaran ini. Di sini saat ini. Itulah hidup. Ya, nikmati loh. Gak semua orang bisa di sini saat ini, saudara. Dan Anda bisa. Inilah hidup. Kita naik lagi, mau selesai. Ya. Nah, ada dua tipe yang saya ingin perkenalkan. Yang pertama, laki yang tipe pendaki. Dia hobinya vertikal. Terus mendaki. Tapi kalau seorang pria, seorang penjalin, dia ramah dengan hubungan horizontal. Jadi jangan cuma, oh pokoknya Tuhan. Tapi nggak akur sama bini sendiri. Sakit kan? Kedua, pendaki itu ngitung posisi, sedangkan penjalin itu ngitung hubungan. Pendaki itu menghitung kompetisi dan persaingan, sedangkan penjalin itu butuh kerja sama. Terakhir, karena ini ada 6,
pendaki itu perlu kuasa, tapi penjalin butuh mitra. Ya, pendaki itu hobi bagaimana mencitrakan diri, tapi penjalin itu memperdulikan konsensus, kerjasama pendapat orang lain. Pendaki itu tampil beda, tapi penjalin itu kerja sama. Dan kita tutup, klik. Love you, Opa. We like you. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati, kita bangkit berdiri. Bapa di sorga, lakukan perubahan terhadap pribadi kami, tumbuh kembangkan, sehingga kami menjadi orang-orang yang disukai dan berkenan kepada Tuhan. Berkati anak-anak-Mu di dalam nama Yesus. Amin. Saudara diberkati. Amin. Ya Tuhan, saya persilakan duduk kembali. Tuhan Yesus memberkati firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Pengkiandu. Dan saatnya kita akan memberikan persembahan, saudara. Baik, siap menabur di pekerjaan Tuhan. Di mana taburan di situ ada tuayan. Saya mengundang hambanya untuk menaikkan doa persembahan. Shalom Bapak Ibu, ada yang belum mendapatkan amplop coklat boleh mengangkat tangan. Ya banyak di sana. Pelayan Tuhan akan menghampiri. Tetap mengangkat tangan ya biar tahu. Ada lagi? Baik, mari kita membawa persembahan kita dan bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih untuk taburan firman-Mu. Kami percaya Tuhan, firman-Mu berkuasa, firman-Mu sanggup merubah hidup kami, sanggup memperbaharui kehidupan kami, sekaligus memperlengkapi kami. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu, Bapak Pendeta Pengkiandu, kiranya senantiasa diberkati kehidupannya, keluarga dan pelayanannya. Sebentar ya Bapak, kami membawa persembahan kami, sebagian dari berkat yang telah Engkau cukupkan di kehidupan kami sepanjang hari-hari kemarin dan sampai hari ini. Berkati dan layakkan persembahan kami ini ya Tuhan, karena kami mau memberi dengan sukacita dan kerelaan hati. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Selamat memberi, kita memberi dengan sukacita, kita memberi dengan rasa syukur, kita juga mau memberi yang terbaik. Karena kita memang orang-orang yang diberkati dan diberkati untuk menjadi berkat. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus kita yang luar biasa. Terima kasih Boksu sudah melayani. Pastor Pengkiandu terima kasih. Dan ini saudara bisa memberikan persembahan saudara juga lewat transfer ke rekening BCA. Ini nomornya. Ada yang baru pertama kali ibadah di tempat ini boleh lambaikan tangannya. Yang baru pertama kali. Oh ya, tepuk tangan dulu. Tuhan Yesus memberkati. Ada satu. Tolong boleh sekali lagi angkat tangannya. Tolong pelayan Tuhan hafalin. Mana pelayan? Oke. Sekali lagi angkat. Ya nanti ibu tangan boleh ibu gini. Karena pelayan Tuhan wajib untuk memastikan ibu nanti mampir ke meja depan. Takutnya ibu main selonong aja, karena takutnya nanti di sana ibu dicegat sama security. Karena kalau ibu tidak daftar di depan, ibu dapat souvenir, ibu kena denda. Traktir saya buka puasa, ya. Ya, ibu nanti ke meja depan, pelayan-pelayan di tempat ini sudah menyiapkan souvenir buat ibu, ya. Dan ada lagi, tadi ada sih sebetulnya 2 ya di belakangnya. Ada ya, 2 ya. Tadi saya udah baru pertama kali kan ya. Ya tepuk tangan lagi, ada 2 orang. Tapi sudah saya catat nomornya, sudah dapat hadiahnya kalau nggak salah tadi TV 29 inch ya. Ya tapi terima kasih, datang-datang lagi ya. Datang lebih awal luar biasa, tadi sampai sekitar jam 5 kurang 20. Saya bilang ibadah belum selesai. 4.30 ya, 4.30. Terima kasih, kalau belum ada gereja tetap, terus ibadah di tempat ini kita sama-sama bertumbuh dan diberkati. Ada lagi sebelah kiri? Tepuk tangan dulu. Sebelah kiri ada? Kalau tidak ada, baik saya undang kita semua bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah kita.
Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk ibadah sore hari ini. Tidak ada satupun kami yang tidak diberkati. Semua kami diberkati lewat pujian penyembahan yang luar biasa. Lewat kebenaran firman Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk hamba-Mu Pastor Pengki Andu yang sudah menyampaikan seluruh isi hati-Mu di tempat ini. Kami percaya firman-Mu lah pegangan hidup kami. Firman-Mu lah kekuatan kami. Berkati hamba-Mu, kesehatan hamba-Mu, keluarga hamba-Mu, pelayanan hamba-Mu. Dan berikan hamba-Mu umur panjang. Kesehatan yang luar biasa. Pakai hamba-Mu lebih dan lebih lagi. Terima kasih Bapak. Berkati seluruh pelayan-pelayan yang melayani dalam ibadah yang terakhir di tempat ini. Tuhan berkati. Biarlah kami semakin sehati bergandengan tangan. Kami semakin kompak melayani Tuhan di tempat ini. Memberikan pelayanan kami yang terbaik. Dan semuanya boleh menyenangkan hati Tuhan. Berkati umat-Mu Tuhan. Pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Jadikan jemaat Tuhan di tempat ini jemaat-jemaat yang tangguh. Jemaat-jemaat yang berkemenangan. Jemaat-jemaat yang hidupnya selalu mampu menyenangkan hati Tuhan. Apapun yang mereka kerjakan, nama Tuhan dipermuliakan. Berkati umat-Mu Tuhan. Gereja Tuhan di tempat ini Tuhan berkati. Hotel Ciputra Tuhan berkati. Mall Ciputra Tuhan berkati. Pemilik mall ini, keluarga besar almarhum Bapak Ciputra diberkati Tuhan. Kami berdoa untuk kota kami, Jakarta diberkati. Indonesia diberkati. Para pemimpin bangsa ini diberkati. Terima kasih Tuhan. Dan sebentar kami akan pulang ke tempat kami masing-masing. Kami akan tinggalkan tempat ini. Tapi sebelumnya kami mau mengangkat tangan dan mengarahkan mata hati kami untuk menerima berkat Tuhan. Diberkatilah keluar masuk-Mu. Diberkatilah kesehatan-Mu. Diberkatilah keluarga-Mu. Diberkatilah studi, pekerjaan, usaha, toko dan keuangan-Mu. Apapun yang Kau kerjakan dengan tangan-Mu, Tuhan membuatnya berhasil. Engkau naik bukannya turun, menjadi kepala bukan ekor. Dan Tuhan menyertai dan memberkati kemanapun kau pergi. Karena itu sekarang, terimalah berkat-berkat yang luar biasa ini daripada Allah Bapa. Cinta kasih yang sempurna dari Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan dengan Roh Kudus yang menuntun, memimpin, menolong kita. Mulai saat sore malam hari ini. Sampai Ia datang pada kali yang kedua. Menjemput kita semua di awan-awan kemuliaan. Kita yang diberkati. Mari kita semua sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Yang tadi baru pertama kali datang, saya minta untuk mampir ke meja di dekat pintu masuk. Immanuel